Bismillahirrahmanirrahim. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahhabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidur Rafi Al-Mu'izul Mu'ilus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabirul Halimul Adimul Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Mukid Al-Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujib Al-Wasi'ul Aqimul Wadudul Majidul Ba'is Asyahidul Haqqul Waqilul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muqsib Mubdi'un Mu'id Al-Mu'il Muhitul Hayyul Qayyumul Wajid Al-Majidul Waqidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadir Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Dhahir Al-Batinu Walil Muta'alul Barrut Tawwab Al-Muttaqimul Afuwur Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughnil Ghanid Ad-Dharun Nafi'un Nurul Adil Badi Al-Bakil Warisur Rasyidus Sabur Sadaqallahul Azim. Terima kasih Fahri. Apa saja makhluk yang ada pada gambar di atas? Apakah ada burung? Jawab. Ada kambing, bebek, angsa, dan ada burung, ayam juga. 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Mereka sangat berbeda satu sama lain, contohnya perbedaan spesies, makanan, dan jenisnya. 3. Apa pula persamaannya? Mereka juga punya kesamaan, yaitu manis, yaitu ayam, bebek, dan angsa adalah hewan unggas, adalah hewan mamalia. 4. Apa semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen? Ya, tentu saja. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jawab. Sarangga yaitu ulat atau vermes bernafas kulitnya yang lembab. Serangga atau insekta bernafas menggunakan alat pesan yaitu trakea. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya tersediaan oksigen terganggu? Menanam pohon dan mengurangi aktivitas pabrik. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Tidak memotong pohon secara liar dan menghentikan pembakaran sampah secara salah. Oke, sudah. Terima kasih untuk jawaban Rahardian untuk yang pertama, tugas pertama ya. Jadi ini pasti bahasanya berbeda dengan jawaban teman lainnya. Gak dengar. Makhluk hidup apa sajakah yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apakah ada burung? Ya, di situ ada burung dan banyak hewan lainnya seperti kambing, bebek, ayam. Nomor 2. Apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu? Kambing memiliki 4 kaki
dan ayam, bebek, burung mempunyai 2 kaki dan sayap. Nomor 3. Apa pula persamaannya? Persamaannya mereka bernapas harus pakai oksigen. Kalau tidak ada mereka akan mati. Nomor 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, mereka membutuhkan. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Pengambilan oksigen seperti ada gambar tersebut. Apakah ada burung? Tentu saja iya, ada ayam, ada angsa, ada kambing. 2. Perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu. Beda bentuk dan ayam punya kaki 4. 3. Apa pula persamaannya? Sama-sama menggunakan akal. 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Tentu saja iya. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen makhluk? Iya nanya. Tuh. Sama-sama bernapas, sama-sama bergerak. 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup butuh oksigen untuk bernapas. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Manusia dan hewan menghirup oksigen di udara, sedangkan tumbuhan mengambil oksigen melalui apa? 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Melestarikan dan merawat tumbuhan karena tumbuhan mampu menghasilkan oksigen. 7. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Melakukan reboisasi dan menjaga udara agar tidak tercemar. Lanjut ke peta pikirannya, Akbar. Yang Dayu tadi. Ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawablah koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup seolah-olah ikan-ikan lalu menelan air. Oke, terima kasih. Burung saja, ada cacing tanah, serangga, ikan, kata, reptil, burung, mamalia darat, dan mamalia air. 2. Apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu? Jawab. Banyak sekali perbedaan semua makhluk hidup. Contohnya alat pernapasan pada hewan. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Serangga bernapas melalui trakea. Ikan bernapas melalui insang. Reptil bernapas melalui paru-paru. Mamalia darat bernapas melalui hidung, pangkal tengkorak, dan batang tengkorak. Tengkorak apa tenggorok? Tenggorok. Jangan tengkorak lah, kan enggak fokus lagi nih. Mamalia air bernapas melalui hidung yang dilengkapi dengan kutub. 3. Apa pula persamaannya? Jawab. Ada makhluk hidup yang sama. Alat pernapasannya. Contohnya ikan dan hewan amfibi, reptil dan burung. 4. Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Jawab. Ya, karena kalau tidak ada oksigen, semua makhluk hidup tidak bisa bernapas. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jawab. Saya mengambil satu contoh proses pengambilan oksigen, yaitu reptil. Reptil bernapas melalui paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang
paru-paru. 6. Apa saja yang harus kita lakukan supaya tersediaan oksigen terjaga? Jawab. Dengan cara menanam tumbuhan, contohnya pohon dan lain-lain. 7. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar? Jawab. Sering menyiram tanaman. Hidup pada gambar adalah membutuhkan makan, berkembang biak, bernafas, dan tumbuh. 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jawab. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jawab. Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Contoh, ikan bernafas dengan insang. Manusia bernafas dengan paru-paru dan cacing bernafas melalui permukaan kulit. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya melestarikan makhluk terjaga? Jawab. Tidak memegang pohon sembarangan, tidak mencemari lingkungan, melakukan penghijauan. Itu bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga kelestarian oksigen? Jawab. Tanggung jawab itu terhadap masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan banyak menanam tumbuhan. Oke, terima kasih jawabannya. Apa sajakah yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apakah ada burung? Jawab. 1. Manusia. 2. Kambing. 3. Bebek. 4. Mentok. 5. Ayam jago dan ayam betina. 6. Sapi. 7. Burung. 2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Cara makan, bertahan hidup, berjalan, dan proses produksi tempat tinggal. Apa pula persamaannya? Adalah sama-sama berkembang biak dan bernapas menggunakan paru-paru, bergerak, memerlukan makanan. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, untuk bernapas. 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Dari alat pernapasan, yaitu udara, masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Jawab. Melestarikan alam, melakukan reboisasi, tidak mencemari lingkungan. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Jawab. Menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Kita harus melestarikan hutan, lingkungan atau tumbuhan, karena tumbuhan menghasilkan udara, yaitu oksigen. Oke, dilanjut yang peta pikiran sekalian. Ya Bu. 1. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawab. Dayu. 2. Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawab. Di akuarium. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jawab. Ikan mas kopi. Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawab. Setiap hari. 5. Kapan akuarium dibersihkan? Jawab. Seminggu sekali. 6. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Jawab. Memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Oke, terima kasih jawabannya Fahri.